Risalatun fil isti'arati. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu. Al-kalimatul musta'amalatu fi ghairi ma wudi'at lahu li'alaqatin ay munasabatin bainal ma'nal asliyi wal ma'nal far'iyyi ma'a qarinatin mani'atin an iradatil ma'nal asliyi tusamma majazan. Bermula ini itu risalah pada segala isti'arah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang, dan dengan ya Allah kita memohon pertolongan. Bermula kalimat yang digunakan akan dianya kalimat pada selain makna yang diwada akan dianya kalimat beginya makna, karena alaqah artinya munasabah di antara makna yang asli dengan makna yang baru, beserta qarinah yang menegah ianya qarinah daripada menghendaki makna yang asli. Itu dinamakan akan dianya kalimat akan majaz. Kalimat ada dua macam. Ada kalimatul musta'amalatu, kalimat yang punya makna, punya terjemahan dan punya arti. Yang kedua al-kalimatul muhammalatu, kalimat yang tidak punya terjemahan, tidak punya makna dan tidak punya arti. Al-kalimatul musta'amalatu, kalimat yang punya makna dan punya arti dan punya terjemahan ada dua macam. Ada yang musta'amalatu as-sahihatu, kalimat punya makna kemudian digunakan dengan penggunaan yang sahih. Yang kedua kalimatul musta'amalatul batilatu, kalimat punya makna, punya terjemahan, tapi penggunaannya salah, tidak sesuai dengan aturan penggunaan kalimat. Kalimat musta'amalatus sahihatu, kalimat yang punya makna kemudian penggunaannya benar, ada dua macam. Yang pertama, kalimat yang digunakan bermakna sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Kalimat semacam ini dinamakan dengan kalimatul haqiqah, kalimat hakikat. Yang kedua kalimatul musta'amalatu fi ghairi mawdi'at lah. Yang kedua kalimat yang punya makna digunakan secara benar, secara sahih kepada makna yang tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Li'alaqatin, karena ada hubungan, ada kesesuaian, ada ikatan di antara makna yang asli, yaitu makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa, dan makna yang baru, makna yang dimaksud sekarang. Ma'a qarinatin maniatin an iradatil mana asli, beserta ada qarinah yang qarinah itu bisa memastikan bahwa kalimat tersebut tidak bermakna seperti makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Kalimat
yang digunakan pada makna yang tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Karena ada hubungan di antara makna baru dan makna yang dimaksud sekarang. Juga ada qarinah, yang qarinah itu bisa memastikan bahwa tidak mungkin kalimat ini bermakna asli. Kalimat semacam ini dinamakan dengan majas. Kalimat majas inilah yang ingin disampaikan di dalam risalah isti'arah ini. Maka intinya adalah majas itu adalah sebuah kalimat yang digunakan pada makna yang makna itu tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Di mana di antara makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa atau makna asli dengan makna yang dimaksud sekarang ada ikatan, ada hubungan, ada kesesuaian. Dan juga ada qarinah, semacam penunjuk yang bisa memastikan bahwa tidak mungkin kalimat itu bermakna dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Fi ghairi mawdi'at lah, pada selain barang yang diwada'kan baginya barang. Yang dimaksud barang di sini adalah makna, yang dimaksud dengan wada' adalah ja'lul lafzi dalilan alal makna. Menjadikan sebuah lafaz untuk menunjukkan sebuah makna. Orang yang pertama sekali membuat sebuah kalimat, kemudian kalimat itu dimaknai dengan makna tertentu. Pembuatan kalimat tersebut untuk bermakna tertentu tersebut, itulah yang dimaksud dengan wada'. Jadi wada' adalah ja'lu kalimatin dalilan alal makna. Menjadikan sebuah kalimat untuk menunjukkan kepada sebuah makna. Fi ghairi mawdi'an lah, maksudnya pada selain makna yang dibuat oleh orang yang membuat kalimat baginya makna. Fa in kanat tilkal alaqatu ghaira musyabahatin tusamma majazan mursalan. Wa in kanat tilkal alaqatu al musyabbahata tusamma isti'aratan, maka jika adalah demikian alaqah itu bukan musyabbahah, niscaya dinamakan akan dianya kalimat akan majas yang mursal. Dan jika adalah demikian alaqah itu musyabahah, niscaya dinamakan akan dianya kalimat akan isti'arah. Syarat sangat pokok dan sangat utama dalam menggunakan kalimat secara majazi adalah adanya alaqah di antara makna baru dan makna asli. Alaqah ada dua macam. Yang pertama,
alaqah itu ghairu musyabahah. Yang kedua, alaqah itu musyabahah. Yang dimaksud dengan alaqah musyabahah adalah hubungan, ikatan antara makna baru dengan makna asli berupa sama-sama memiliki sifat yang sama. Alaqah musyabahah maksudnya hubungan di antara makna baru dan makna asli sama-sama memiliki sifat yang sama. Ada satu sifat yang sifat itu ada pada makna baru, juga sifat itu ada pada makna asli. Yang menjadi hubungan, yang menjadi munasabah di antara makna baru dengan makna asli adalah satu sifat yang sama-sama dimiliki oleh keduanya. Maka alaqah semacam ini dinamakan dengan alaqah musyabbahah. Yang kedua, alaqah ghairu musyabahah. Dimaksud dengan alaqah yang ghairu musyabahah adalah hubungan, ikatan di antara makna baru dan makna asli bukan berupa sama-sama memiliki sifat yang sama, kan tetapi hubungan-hubungan yang selain itu. Bisa jadi hubungan antara kulli dengan juz'i, bisa jadi hubungan antara sebab dengan musabab, bisa jadi hubungan antara hal dengan mahal, bisa jadi hubungan antara i'tibar mayaul, bisa jadi hubungan dengan i'tibar makana dan lain-lain sebagainya. Alaqah yang bukan sama-sama memiliki sifat yang sama, alaqah yang bukan berupa sama-sama memiliki sifat yang sama, inilah disebut dengan alaqah musyabahah. Perbedaan alaqah yang ada pada sebuah majaz menyebabkan berbedanya nama majaz tersebut. Alaqah ada dua macam, maka majaz pun ada dua macam. Majaz yang model alaqahnya musyabbahah, sama-sama memiliki sifat yang sama, dinamakan dengan majaz isti'arah. Majaz yang alaqahnya bukan sama-sama memiliki sifat yang sama, tapi alaqah yang selain itu, majaz tersebut dinamakan dengan majaz mursal. Maka untuk mengetahui atau untuk menentukan apakah sebuah majaz itu majaz mursal atau majaz isti'arah, ini harus diperhatikan pada alaqahnya. Ada sebuah kalimat berupa majaz.
Lalu kita ingin memastikan apakah di sini majaz mursal atau majaz isti'arah. Lihat alaqahnya. Kalau alaqahnya berupa sama-sama memiliki sifat yang sama, ada satu sifat yang sifat itu ada pada musyabbah dan musyabbah bih, atau ada pada makna asli dan makna baru, maka majaz tersebut dinamakan dengan isti'arah. Kalau alaqahnya bukan berupa sama-sama memiliki sifat yang sama, tapi alaqah yang selain sama-sama memiliki sifat yang sama, maka majaz itu dinamakan dengan majaz mursal. Misalul majazil mursali qauluhu ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim zukiratil asabi'u wa uridu minhal anamilu min zikril kulli wa iradatil juz'i ala sabilil majazil mursali. Bermula contoh majaz yang mursal. Contoh majaz yang alaqahnya bukan berupa sama-sama memiliki sifat yang sama, tapi alaqah yang selain itu. Itu firman Allah, yaj'aluna asabi'ahum, menjadikan oleh mereka itu akan jari-jari mereka itu fi azanihim, di dalam telinga-telinga mereka itu. Zukiratil asabi'u, disebutkan akan asabi'. Asabi' itu dari ujung jari sampai ke pangkal jari, panjang. Dari ujung jari sampai ke pangkal jari, itu namanya asba'ah. Jamaknya asabi'. Jadi yang disebutkan adalah asabi', semua jari-jari, dari ujung jari sampai ke pangkal jari. Wa uridu minha, dan dikehendaki daripadanya asabi', al-anamil adalah buku jari, ujung jari, buku jari yang berada di atas, anamil. Makna asli daripada asabi' adalah jari, dari ujung sampai ke pangkalnya. Ada 3 buku. Makna baru yang dikehendaki di sini adalah khusus buku yang paling ujung daripada 3 buku jari. Sama dengan penggunaan lafaz asabi' tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Kemudian alaqahnya adalah dalam pengertian asabi' sudah termasuk anamil, karena anamil merupakan bagian daripada asabi'. Dengan demikian hubungan di antara makna baru dan makna asli adalah hubungan antara juz'i dengan kulli. Hubungan antara juz'i dengan kulli bukan hubungan berupa sama-sama memiliki sifat yang sama. Karena alaqahnya bukan berupa sama-sama memiliki sifat yang sama, maka dinamakan dengan majaz mursal. Zukiratil asabi'u, disebutkan akan asabi', jari utuh dari ujung sampai pangkal. Dan dikehendaki daripadanya asabi' akan anamil, khusus ujung-ujung jari. Min zikril kulli wa iradatil juz'i. Yang disebut adalah keseluruhan, yang dimaksud adalah juz'u. Ala sabilil majazil mursali, atas jalan majaz mursal. Maksudnya majaz yang alaqahnya bukan berupa
sama-sama memiliki sifat yang sama. Misalun akharu, bermula contoh yang lain, qauluhu ta'ala ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wal muradu minaz zinati asyabu min zikril hali wa iradatil mahalli wal muradu minal masjidi as-salatu min zikril mahalli wa iradatil hali wal kullu ala sabilil majazil mursali. Bermula contoh yang lain itu firman ya Allah Ta'ala, wahai anak Adam, ambil olehmu akan perhiasan-perhiasan kamu ketika tiap-tiap sholat. Ambil olehmu akan pakaian kamu ketika tiap-tiap sholat. Min wal muradu, dan bermula dimaksud minaz zinati asyabu. Bermula yang dimaksud dengan daripada zinah itu adalah pakaian. Daripada menyebut hal dan menghendaki mahal. Dan bermula yang dimaksud daripada masjid itu solat. Daripada menyebutkan mahal dan mengiradah hal. Dan bermula tiap-tiap itu atas jalan majaz yang mursal. Dalam ayat ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin, ada dua kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa, sehingga dia dinamakan dengan majaz. Kalimat pertama adalah kalimat zinatu. Khuz zinatakum zinah. Makna asli, makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa zinah itu adalah perhiasan. Yang dimaksud di sini adalah pakaian. Ambil olehmu akan pakaian kamu. Penggunaan zinah bermakna siap, bermakna pakaian, tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Alakah antara makna asli yaitu perhiasan dan makna baru yaitu pakaian adalah alakah di antara hal dan mahal. Pakaian adalah mahal, zinah, hiasan adalah hal. Hiasan, keindahan itu berada pada pakaian. Maka yang disebut di sini adalah hal, hiasan. Yang dimaksud adalah mahal. Tempat hiasan itu berada, yaitu pakaian. Di alaqah, hubungan, ikatan di antara makna asli yaitu hiasan dengan makna baru yaitu pakaian bukan berupa sama-sama memiliki sifat yang sama. Akan tetapi berupa hubungan antara hal dengan mahal. Maka di sini majaznya dinamakan dengan majaz mursal. Yang kedua, kalimat masjidin. Masjid. Makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Makna yang diwadah oleh ahli bahasa. Kalimat masjid itu adalah tempat solat. Makna yang dimaksud di sini adalah solat. Masjidun digunakan bermakna solat tidak sesuai dengan makna yang
dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Maka penggunaan masjidun bermakna salatun adalah majaz. Hubungan antara masjidun dengan salatun adalah hubungan hal dengan mahal. Salatun itu hal, masjidun itu mahal. Hubungan antara hal dan mahal bukan hubungan berupa sama-sama memiliki sifat yang sama. Maka majaz pada kalimat masjidun dinamakan dengan majaz mursal. Karena hubungan antara masjid dengan sholat bukan sama-sama memiliki sifat yang sama, tapi hubungan yang selain itu, yaitu hubungan antara mahal dan hal. Terbalik daripada kalimat sinakum, kalau pada kalimat sinakum yang disebut halnya yang dikehendaki mahal. Pada kalimat masjidin yang disebut mahal, karena masjid itu tempat solat, yang dikehendaki adalah hal, yaitu solat itu sendiri. Min zikril mahalli wa iradatil hali wal kullu ala sabilil majazil mursali. Keduanya zina bermakna siap majaz mursal, karena lakahnya bukan sama-sama memiliki sifat yang sama. Masjidin bermakna sholatin majaz mursal, karena alakahnya bukan sama-sama memiliki sifat yang sama. Wahakaza dan seterusnya. Dan bermula hakaza seperti ini, sairu alaqatil majazil mursali, itu sekalian alaqah majaz yang mursal. Wa misalul isti'arati qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqima. Aslu makna sirati fil lughati at-tariqul wadihu. Wa syubbihat dinul haqqu bisirati bijami'il wusuli wa bulughin najati fi kullin. Bermula contoh isti'arah itu firman-Nya Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah akan kami akan agama yang benar. Bermula asal makna sirat pada lughat itu jalan yang terang, yang jalan. Siratun makna yang diwada' oleh ahli bahasa, makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa adalah at-tariqatul wadihu, jalan yang terang. Fasyubbihat dinul haqqu, maka diserupakan akan agama yang benar dengan sirat. Bijami'il wusuli, dengan jami, sampai, wabulughi, dan sampai, an-najati, keselamatan, fi kullin, pada tiap-tiap. Wastu'ira, dan dipinjamkan akan lafaz yang menunjuki ianya lafaz atas musyabbah bih, dan bermula dianya lafaz yang menunjuki kepada musyabbah bih itu syirat. Bagi siapa dipinjamkan, bagi musyabbah, dan bermula dianya musyabbah itu dinul haqq, agama yang benar,
ala sabilil isti'aratit tasrihiyatil asliyati, atas jalan isti'arah yang tasrihiyah lagi yang asliyah. Dalam jumlah ihdinas syiratal mustaqim ada kalimat yang digunakan pada makna yang tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh ahli bahasa, sehingga kalimat tersebut dinamakan dengan majaz, yaitu kalimat as-sirat. As-sirat bermakna dinul haq. Makna yang dimaksud dari as-sirat adalah dinul haq. Sedangkan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa as-sirat itu adalah at-tariqul wadih, jalan yang terang. Maka penggunaan as-sirat bermakna dinul haq adalah penggunaan kalimat pada selain makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Penggunaan kalimat pada makna yang tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa atau disebut dengan majaz, mesti ada alaqah, hubungan di antara makna baru dengan makna dasar. Di sini yang menjadi hubungannya adalah, yang menjadi alaqahnya adalah, yang menjadi munasabahnya adalah sama-sama memiliki sifat yang sama. Ada satu sifat yang sifat itu dimiliki oleh tariqul wadih, dan juga sifat itu dimiliki oleh dinul haq, yaitu wusul wa bulughun najah. Tariqul wadih memiliki sifat bulughun najah. Dinul haq memiliki sifat bulughun najah. Di hubungan antara dinul haq sebagai makna baru dengan at-tariqul wadihu sebagai makna dasar, makna asli, sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama memiliki sifat usul dan bulughin najah. Maka hubungan semacam ini dinamakan dengan hubungan yang musyabahah. Majaz yang alaqahnya berupa alaqah musyabahah, yaitu sama-sama memiliki sifat yang sama, majaz tersebut dinamakan dengan isti'arah. Dalam majaz isti'arah, sesuai dengan namanya isti'arah, terjadi peristiwa proses pinjam meminjam lafaz. Dipinjamkan lafaz yang bermakna kepada makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa untuk digunakan pada makna lain yang makna itu bukan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Maka majaz ini dinamakan dengan isti'arah. Wastu'iral lafdud dallu, di prosesnya ketika makna, ketika kalimat as-sirat digunakan untuk bermakna dinul haq, prosesnya adalah wastu'iral lafdud dallu alal musyabbahi bihi, dan dipinjamkan akan lafaz yang menunjukkan ianya lafaz atas musyabbah bih, wa huwa sirat, yaitu sirat.
Bagi apa dipinjamkan bagi musyabbah dan bermula dianya. Musyabbah itu dinul haq. Diserupakan antara jalan yang wadih dengan dinul haq, dengan agama yang benar. Diserupakan antara jalan yang wadih dengan terbalik, diserupakan antara agama yang hak dengan jalan yang wadih. Maka agama yang benar itu diistilahkan dengan musyabbah, sesuatu yang diserupakan. Dan tariqul wadihu itu dinamakan dengan musyabbah bih, sesuatu yang diserupakan dengannya. Ketika telah diserupakan antara agama yang benar dengan jalan yang wadih, jalan yang terang, maka lafaz itu menunjukkan kepada musyabbah bih. Lafaz menunjukkan kepada jalan yang terang, yaitu lafaz as-sirat, dipinjamkan bagi musyabbah, yaitu agama yang benar. Maksudnya lafaz yang seharusnya bermakna jalan yang lurus, yaitu sirat, sekarang digunakan bermakna agama yang benar, ala sabilil isti'arati sharihati, sesuai dengan aturan isti'arah yang tasrihiyah lagi yang asliyah. Intinya, majaz isti'arah adalah majaz yang alaqah di antara makna baru dan makna asli adalah berupa sama-sama memiliki sifat yang sama, atau disebut dengan berupa alaqah musyabahah. Dalam contoh ihdinas siratal mustaqim, lafaz sirat yang makna aslinya tariqul wadih digunakan bermakna dinul haq. Penggunaan lafaz, penggunaan kalimat sirat bermakna dinul haq tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa, sehingga dia dinamakan dengan majaz. Setiap majaz mesti ada alaqah, atau istilah lain disebut mesti ada jami', dan yang menjadi alaqah di antara makna asli yaitu tariqul wadih dengan makna yang dimaksud yaitu dinul haq adalah sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama bisa sampai pada tujuan, pada keselamatan. Maka alaqah atau jami' pada syirat bermakna dinul haq adalah alaqah
musyabahah, yaitu antara dinul haq dan siratul wadih sama-sama memiliki sifat yang sama. Penggunaan kalimat syirat bermakna dinul haq ini sesuai dengan aturan isti'arah yang tasrihiyah lagi yang asliyah. Pengertian tasrihiyah yang asliyah insyaallah akan dibahas nanti di bawah. Wa innama kana lafdul mazkuru isti'aratan li'anna al-'alaqata fihi musyabahata. Li'anna al-'alaqata fihi al-musyabahatu. Dan biasanya adalah lafaz yang disebutkan akan dia lafaz itu isti'arah. Li'anna al-'alaqata fihi, karena bahwa alaqah hubungan di antara makna baru dan makna asli, fihi padanya lafaz al-musyabahatu itu musyabahah. Alaqahnya sama-sama memiliki satu sifat yang sama, maka dinamakan dengan isti'arah. Misalun akhara, bermula contoh yang lain, qauluhu ta'ala, itu firman-Nya Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah hal keadaan kamu itu jami' sekalian. Diserupakan syubbihat dinul haqqu bil habli bijami'in annaman bijami'in innaman tamassaka bikullin naja wastu'iral lafdud dallu alal musyabbahi bihi wa huwal hablu lil musyabbahi wa huwa dinul haqq ala sabilil isti'arati tasrihiyatil asliyati. Contoh yang kedua daripada majas isti'arah adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dalam rangkaian kata wa'tasimu bihablillahi jami'a ada satu kalimat yang bermakna bukan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa, yaitu kata-kata hablun. Hablun. Hablun, makna yang diwada oleh ahli bahasa adalah tali yang kuat, tali yang kokoh. Sedangkan makna yang dimaksud di sini adalah agama yang benar. Penggunaan kata hablin bermakna agama yang benar tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Maka penggunaan habli bermakna dinil haq adalah majas. Alaqah atau jami' di antara dinil haq dan tali adalah sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama memiliki sifat bisa menyelamatkan orang yang berpegang kepadanya. Tali yang kokoh bisa menyelamatkan orang yang bergantung kepadanya. Agama yang hak bisa menyelamatkan orang yang bergantung kepadanya. Sekali lagi, alaqah atau jami' atau hubungan atau kesesuaian antara makna baru dengan makna asli
makna agama yang benar dan tali yang kokoh adalah sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama memiliki sifat bisa menyelamatkan orang yang berpegang kepadanya. Karena alaqahnya adalah sama-sama memiliki sifat yang sama, maka majaz di sini disebut dengan majaz isti'arah. Wastu'ira lafdud dallu. Dalam isti'arah terjadi tasbih, diserupakan antara musyabbah dengan musyabbah bih. Di sini agama yang benar diserupakan dengan tali yang kokoh. Setelah diserupakan wastu'iral lafdud dallu alal musyabbah bih, dipinjamkan lafaz yang menunjukkan atas musyabbah bih. Diserupakan agama yang lurus dengan tali yang kokoh. Sama dengan agama yang lurus adalah musyabbah, tali yang kokoh adalah musyabbah bih. Lalu kalimat lafaz, yang lafaz itu makna aslinya adalah tali yang kokoh dipinjamkan kepada musyabbah, yaitu agama yang benar, digunakan bermakna agama yang benar. Ala sabilil isti'arati tasrihiyatil asliyah, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam isti'arah tasrihiyah yang asliyah. Pengertian tasrihiyah dan pengertian asliyah insyaallah akan dibahas di bawah. Intinya pada rangkaian kata wa'tasimu bihablillahi jami'a, pada lafaz habli terjadi majaz, yaitu penggunaan lafaz habli tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa dari kata habli adalah tali yang kokoh. Di sini digunakan bermakna agama yang lurus, maka dia dinamakan najis. Alaqah di antara makna baru, yaitu agama yang benar, dengan makna lama, yaitu tali yang kokoh, adalah sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama bisa menyelamatkan orang yang berpegang kepadanya. Maka alaqah semacam ini dinamakan dengan alaqah musyabahah, dan majaz yang memiliki alaqah musyabahah dinamakan dengan majaz isti'arah. Misalun akharu, bermula contoh yang lain yang bukan dari ayat Al-Quran. Ra'aitu asadan fil hamami turidu ar-rajula syuja'a fataqulu syubbihar rajulu syuja'u bil asadi bijami'i syuja'ati fi kullin wastu'iral lafdud dallu alal musyabbahi bihi wa huwal asadu lil musyabbahi wa huwa rajulu syuja'u wal qarinatu qauluna fil hamam. Bermula contoh yang lain itu telah aku lihat akan Asad. Telah aku lihat akan lelaki pemberani. Fil hamami, dalam kamar mandi. Engkau kehendaki ar-rajula syuja'a. Asada digunakan bermakna ar-rajula syuja'a. Fataqulu, maka engkau kata diserupakan akan laki-laki yang berani dengan Asad, dengan jamek syuja'ah, sifat berani fi kullin pada tiap-tiap. Wastu'iran lafdud dallu, dan dipinjamkan akan lafaz yang menunjukkan ianya lafaz atas musyabbah bih, dan bermula dianya lafaz itu Asad bagi musyabbah, dan bermula dianya musyabbah itu rajulun syuja'.
Wal qarinatu, dan bermula qarinah itu kata kita fil hammam. Pada ra'aitu asadan fil hammam telah terjadi majaz, yaitu penggunaan lafaz asadun bermakna laki-laki pemberani. Kenapa kita katakan telah terjadi majaz? Karena makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa dari kata-kata asad adalah hayawanul muftaris, binatang buas. Akan tetapi di sini asadun tidak digunakan bermakna binatang buas. Dia bermakna laki-laki pemberani. Maka penggunaan lafaz asad bermakna laki-laki pemberani tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Karena tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa, maka disebut dengan majaz. Kemudian alaqah, di antara makna asli dan makna baru, hubungan, jame', munasabah, alaqah di antara laki-laki pemberani dan binatang buas adalah sama-sama memiliki sifat yang sama. Bijami'i syuja'ah, sama-sama memiliki sifat yang sama. Laki-laki pemberani memiliki sifat berani, binatang buas juga memiliki sifat berani. Di hubungan antara laki-laki pemberani dan binatang buas adalah sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sifat pemberani. Alaqah semacam ini dinamakan dengan alaqah musyabahah. Maka majaz yang memiliki alaqah musyabahah dinamakan dengan majaz isti'arah. Dalam majaz isti'arah, sebagaimana kita sebutkan di atas, terjadi tasbih, penyerupaan di antara musyabbah dengan musyabbah bih. Maka di sini telah terjadi penyerupaan antara laki-laki pemberani dengan asad atau binatang buas. Fataqulu, proses pembuatannya, maka engkau kata, diserupakan akan laki-laki yang berani dengan asad. Laki-laki pemberani diserupakan dengan asad. Laki-laki pemberani dinamakan dengan musyabbah, asad dinamakan dengan musyabbah bih. Alaqahnya asyuja'ah bijam'i syuja'ati fi kullin, dengan jami' berani pada tiap-tiap. Alaqahnya sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sifat pemberani. Wastu'ira, setelah diserupakan, dipinjamkan lafaz yang menunjukkan kepada musyabbah bih, yaitu lafaz asad untuk bermakna musyabbah. Lafaz asad, tapi makna yang dimaksud adalah laki-laki pemberani, wa huwa rajulu syuja'. Wal qarinatu qauluna fil hammam, dan qarinahnya adalah fil hammam. Maka pada asadan telah mencukupi syarat kalimat menjadi majaz. Seperti yang telah kita sampaikan di atas, kalimatul musta'amalatu ada dua macam. Nah, ada yang musta'amalatus sahihah, ada yang musta'amalatul batilah. Musta'amalatus sahihah ada dua macam. Yang pertama, lafaz itu digunakan sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Misalnya di sini kata
al-hammam bermakna kamar mandi, tempat pemandian umum. Dikala al-hammam dimaksud tempat pemandian umum, maka penggunaan lafaz al-hammam ini adalah sesuai dengan makna yang dibuat oleh ahli bahasa. Yang kedua, penggunaan lafaz yang musta'malah tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Akan tetapi mencukupi syarat majaz, yaitu ada alaqah dan ada qarinah mani'ah. Seperti asadan, makna aslinya binatang buas. Makna yang dimaksud laki-laki yang berani. Laki-laki yang berani bukan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Maka asadan bermakna laki-laki pemberani, tidak sesuai dengan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa. Akan tetapi penggunaan asadan bermakna laki-laki pemberani sesuai dengan aturan majaz, yaitu yang pertama ada alaqah. Alaqahnya di sini adalah sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama memiliki sifat berani. Laki-laki pemberani punya sifat berani, binatang buas juga punya sifat berani. Dan sesuai dengan aturan majaz, yaitu ada qarinah mani'ah. Yang menjadi qarinah mani'ah di sini adalah kata-kata fil hammam, tempat pemandian umum. Tidak mungkin asad bermakna asli, bermakna binatang buas, karena binatang buas itu tidak mungkin berada di pemandian umum. Penggunaan asadan bermakna laki-laki pemberani, ini penggunaan kalimat musta'malah model yang kedua. Penggunaan kalimat musta'malah yang sahihah model yang kedua. Selanjutnya, kalimatul musta'malatul batilatu adalah kalimat itu punya makna, kemudian digunakan pada bukan makna yang dibuat oleh orang yang membuat bahasa dan tidak mencukupi syarat majaz. Demikian, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.